Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ella Nurlaila Sari. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tutorial tugas mengenai melakukan transaksi perbankan sederhana yang sudah dipelajari oleh anak-anak Ibu semua di kelas ya, yang biasanya adalah petty cash. Nanti dalam soal akan ada langkah kerja. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, mencatat segala transaksi menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas. Kemudian, siswa juga membuat laporan pengelolaan kas kecil bulan Februari 2020 dengan sistem Impress. Kemudian, laporan nanti dicetak, diketik di Microsoft Excel di kertas HPS A4. Langkah-langkah pertama, nanti di soal anak-anak Ibu akan ada perincian kegiatan yang didanai dari kas kecil. Nah, tata cara nanti pencatatannya sesuaikan dengan soal yang disajikan. Ini Ibu bacakan soal pertama. Pada tanggal 31 Januari 2020, saldo kas kecil adalah Rp175.000. Kemudian anak-anak Ibu mencari di form bukti pemasukan kas kecil. Dalam bukti ini dicatat ada nomor, kemudian diterima dari. Nah, dicatat untuk nomor di sini dicatat karena ini adalah pemasukan, maka kita catat dengan nomor 101. Ingat ya, setiap pemasukan diberi kode dengan 1. Nah, karena ini adalah transaksi pertama untuk pemasukan kas kecil, maka nomor di sini adalah 101. Kemudian diterima dari. Nah, diterima dari ditulisnya adalah bendahara. Uang sejumlah Rp175.000. Kemudian untuk keperluan saldo awal kas kecil, di sini ditulis Rp175.000. Kemudian pada transaksi kedua, tanggal 1 Februari 2020, pengisian dana kas kecil sebesar Rp5.825.000. Kemudian transaksi itu kita tuliskan di form yang kedua, di bukti pemasukan kas kecil yang kedua. Nomornya melanjutkan tadi, berarti sekarang adalah 102. Sama seperti tadi, diterima dari bendahara, uang sejumlah Rp5.825.000 untuk keperluan pengisian dana kas kecil. Nah, ini ditandatangani oleh sekretaris, bendahara, dan direktur. Selanjutnya, pada soal selanjutnya, selama periode 1 sampai 28 Februari 2020 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil. Yang pertama, transaksi yang pertama adalah tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp75.000. Harian Bisnis Indonesia sebesar Rp65.000. Nah, dicatat dalam form bukti pengeluaran kas kecil. Ingat, di pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas, untuk pengeluaran kita beri kode 2. Ingat ya, 2. Berarti untuk nomor ini tuliskan 2. Karena ini transaksi pertama, maka ditulis 201. Diserahkan kepada, catatnya di sini adalah petugas. Petugas yang ditugaskan untuk membayar langganan itu. Boleh siapa saja ya. Artinya di sini boleh siapa saja. Nanti anak-anak Ibu tulis di sini adalah petugas saja. Diserahkan kepada petugas. Ya, petugas. Misalnya di sini adalah petugas pembayar langganan harian Kompas dan Bisnis Indonesia. Uang sejumlah, maka jumlahkan dulu. Ya, tadi kan untuk harian Kompas 75.000, untuk bisnis harian Bisnis Indonesia 65.000, jumlahkan. Jadi jumlahnya adalah
Berapa tuh ya? Coba kalau sama-sama hitung ya. 75.000 dengan 65.000 berarti 140.000. Ditulis uang sejumlah 140.000 untuk keperluan, ditulisnya membayar langganan harian Kompas sebesar 75.000 dan Media Indonesia 65.000. Kemudian tanggalnya sesuaikan dengan tanggal transaksi. Tanggal tanggal pengeluaran kas, yaitu tanggal 3 Februari 2020, diterima oleh petugas ya, kemudian dibayar oleh sekretaris, disetujui oleh direktur utama. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya tanggal 4 Februari sama dengan transaksi sebelumnya. Artinya setiap transaksi yang keluar kita harus mencatat dalam bukti pengeluaran kas ya. Nanti anak-anak ibu masing-masing akan mendapatkan bukti pengeluaran kas, form bukti pengeluaran kas sesuai dengan transaksi yang ada di soal. Jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 12 transaksi. Maka format untuk pengeluaran kas pun sama, jumlahnya ada 12. Ibu langsung lanjut ke tanggal 28 Februari ya. Berarti catat transaksi tanggal 28 Februari ini di bukti pengeluaran kas kecil nomor 12 ya. Ingat, catat di nomor 12. Tidak boleh ada yang keliru, sesuaikan nomor bukti pengeluaran kas dengan transaksinya. Oke, sekarang berarti urutannya adalah berapa? Oke, tuh 2, 1, 2. Nah, setelah itu kita tuliskan apa sih ini diserahkan kepada, nah ini kan untuk pembelian tiket ya. Nah, tuliskan saja petugas pembelian tiket. Uang sejumlah 400.000 rupiah, kemudian untuk keperluan pembelian tiket dicatat. Kemudian setelah semua dicatat dalam bukti transaksi, anak-anak ibu harus melanjutkan tugasnya di sini. Format selanjutnya ini, ya. Ini adalah format laporan pengelolaan kas kecil, gitu. Nah, nanti di sini di kolom atas tuliskan nama perusahaan, nama lembaga. Kemudian kolom yang kedua tuliskan uraiannya. Ini tentang apa sih? Berarti ini adalah laporan apa sih? Nah, ini adalah laporan pengelolaan kas kecil. Dan di kolom yang ketiganya adalah bulan berjalan, yaitu bulan Februari 2020. Yang harus anak-anak ibu lakukan di sini adalah ini diketik, ya. Jadi pekerjaan ini tidak ditulis tangan, tidak seperti tadi ya. Nah, untuk bukti-bukti transaksi, anak-anak ibu semua harus menulis dengan tulisan tangan, ya, menulis. Dan tidak boleh memakai pensil, tidak, hanya pergunakan pena, pulpen warna hitam, tidak boleh warna lain, harus warna hitam. Nah, ini ditulis tangan untuk bukti pengeluaran kas kecil dan bukti pemasukan kas kecil. Tapi untuk laporan pengeluaran kas kecil, nanti anak-anak ibu harus membuatnya di Excel, harus diketik, ya. Oke. Pertama yang akan ibu jelaskan adalah kita pindahkan, ya. Tadi mulai dari transaksi yang pertama. Nah, tanggal 31 Januari. Tuliskan di sini 31 Januari. Kemudian ada kolom nomor dan kolom nomor bukti, ya, maaf. Ada kolom nomor bukti. Di kolom yang kecil ini tuliskan nomor urutnya. Ya, nomor urut 1. Tadi tanggal 31 Januari. Ini kan bukti penerimaan kas, ya. Berarti ingat, tadi itu penerimaan kas berarti kodenya 101. Oke, ulang lagi ya. Tanggal 31 Januari 2020, nomor urut 1,
nomor buktinya ya. Nomor urut 1 nih, kolom kecil nomor urut 1. Selanjutnya dicatat di sebelahnya adalah nomor bukti yang tadi dicatat di sini. Nah, ingat ya. Nah, di sini tadi yang di nomor bukti transaksi. Nah, yang ini, nomor-nomor ini. Oke, harus diingat. Tidak boleh berbeda, harus sama ya, anak-anak ibu semua. Oke, sekarang kita tuliskan di sini 101. 101 tadi adalah untuk saldo. Tuliskan di sini keterangan saldo kas kecil. Nah, di sini ada kolom penerimaan dan pengeluaran. Oke, kita tuliskan di mana coba? Yang 175.000-nya, apakah di kolom penerimaan atau di kolom pengeluaran? Bagus. Kita tuliskannya di kolom penerimaan 175.000. Lanjut ke tanggal 1 Februari. Tuliskan tanggal 1 Februari 2020. Nomor urutnya 2. Lanjutkan tadi nomor bukti transaksinya. Berarti nomor 102. Keterangannya apa? Nah, tadi ya keterangannya adalah pengisian dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil. Nah, penerimaan atau pengeluaran? Betul, penerimaan ya. Tuliskan penerimaan 5.825.000. Sudah ya. Oke, sekarang selanjutnya. Transaksi tanggal 3 Februari, pengeluaran kas. Oke, kita tuliskan di sini. Tanggal 3 Februari. Nomor urutnya nomor 3. Kemudian bukti transaksi tuliskan 201. Oke, keterangannya apa? Nanti lihat. Oh ya, membayar langganan harian Kompas. Tulis. Nah, ini penerimaan atau pengeluaran? Tuh, pengeluaran. Oke, kita tuliskan di kolom pengeluaran. Nah, sebelah sini ya. Oke, kolom pengeluaran sebesar 140.000 ya, pengeluaran 140.000. Kemudian dicatat seluruhnya ya, dari transaksi ke 1 sampai transaksi ke 12 dituliskan di sini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang harus anak-anak ibu lakukan adalah kolom selanjutnya. Anak-anak ibu lihat di sini ada kolom konsumsi, ada kolom ATK, telepon, PDAM, listrik, kemudian kolom fotokopi, kolom transportasi, dan lain-lain. Nah, jadi di sini pada kolom-kolom ini anak-anak ibu harus mengelompokkan, ya. Artinya mengelompokkan bukti-bukti transaksi yang tadi sudah diuraikan di kolom keterangan. Nah, kita kelompokkan ke sini, ke kolom ini. Nah, contoh, ibu contohkan satu. Transaksi tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas. Kira-kira masuk kemana ya? Apakah ke konsumsi, ATK, atau telepon PDAM, fotokopi, transportasi, atau lain-lain? Nah, anak-anak ibu harus harus mampu mengelompokkan. Nah, kalau ini kan berarti bukan konsumsi ya, juga bukan ATK, juga bukan telepon, juga bukan fotokopi, juga bukan transportasi. Maka dituliskannya di lain-lain. Apa yang ditulis di sini? Ini adalah jumlah nominalnya yang tadi dikeluarkan. Oke, kalau di sini adalah 140.000 tadi ya, maka di sini kita catat 140.000. Harus sejajar ya. Jadi kalau misalnya di sini keterangannya tadi membayar langganan harian Kompas, terus kita cari yang mana ya kolomnya? Oke, kita ketemu di kolom lain-lain. Tuliskan di situ. Kemudian tanggal selanjutnya, tanggal 4 Februari, pembelian ATK. Nah, kalau ATK sudah jelas ada ya. Nah, di sini di kolom 202. Maka tuliskan di sini pengeluarannya. Tadi itu ATK sebesar 575.000. Tuliskan dari sini. Nah, kelompokkan di kolom ATK 575.000. Terus lakukan sampai habis, sampai sampai tadi ya, sampai bukti-bukti keterangan tadi habis. Jadi anak-anak ibu harus mampu mengelompokkan. Nah, dari tadi di sini sudah, kalau di sini kan masih umum ya,
Nah, di kolom ini kita kelompokkan. Jadi kita akan mengetahui setiap bulannya berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk ATK, kemudian berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk listrik, telepon, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di akhir anak-anak ibu harus menjumlahkan, ya. Tadi penerimaannya berapa? Tuliskan di bawah. Pengeluarannya berapa? Tuliskan di bawah. Ya, semua. Konsumsi berapa totalnya? Tuliskan saldonya. Totalnya. Untuk ATK berapa totalnya? Tuliskan. Semua harus dijumlah. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan total pengeluaran, ya, sudah kita catat di sini. Ada form pengajuan dana kas kecil. Oke, di form ini yang harus kita isi adalah dana untuk bagian ditulis dengan kas kecil. Periode kas kecilnya adalah Maret 2020. Kemudian dana awal kas kecil kita lihat dari saldo, ya. Apakah di sini ada saldo? Tadi kan kita ada penerimaan kalau sudah ditotal adalah 6 juta. Kemudian pengeluarannya dilihat, apakah pengeluarannya nanti anak-anak ibu yang akan bisa melihat hasilnya, ya. Nanti dikurangi antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran. Nah, itu yang akan dijadikan saldo di sini. Nanti tuliskan saldo di sini, ya, yang tadi di sini ke dalam form pengajuan. Periode kas kecil Maret 2020. Dana awal kas kecil berarti sesuai dengan yang di sini, ya, saldo yang tadi sudah dibuat. Kemudian, nah, saldonya berapa? Tuliskan. Oke, sesuai itu. Kemudian untuk pengajuan dana berikutnya, ya, kita sesuaikan berapa sih pengeluaran ini, gitu ya, berapa sih total pengeluaran ini. Jadi ini sebagai acuan untuk kita meminta dana kas kecil di bulan berikutnya. Kita sesuaikan dengan total pengeluaran yang tadi sudah kita sama-sama kita buat. Nanti untuk acuan untuk pembelanjaan di bulan berikutnya. Baik, mungkin dari itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai kas kecil. Mohon dipelajari di rumah, ingat-ingat kembali, banyak-banyak latihan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh latihannya, insya Allah pada saatnya nanti, saat uji komnya nanti, anak-anak ibu mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.